Saya lihat tuh dia bangun gitu, bangun gitu, tiba-tiba tidur gitu terus bangun terus nengok ke arah luar gitu mas. Kayak nengok ke saya gitu ya, terus manggil gitu, apa sih, ngambeng lambai gitu mas. Jadi saya kaget tuh mas. Oke, kembali lagi bersama channel Ruang Gaib. Ruang yang membahas seputar cerita gaib. Kali ini saya membawa narasumber dari Jakarta Selatan. Kali ini narasumber saya akan menceritakan sebuah kisah saat dia bekerja di salah satu rumah sakit. Tepatnya sebagai pengurus kamar jenazah. Langsung aja. Oke, ini narasumber kita ya. Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah. Masih di Jakarta Selatan mas? Masih. Alhamdulillah. Itu yang ingin mas ceritakan itu, kisahnya itu sehoror apa sih mas? Jadi waktu tahun 2019 tuh kalau nggak salah corona ya. Oh ya pas COVID. Pas COVID itu saya kan nganggur tuh. Kan. Tadinya dagang, Ya. terus sepi akhirnya nganggur. Coba cari kerjaan tuh. Berarti karena dampak corona dan berhenti jualan ya. Saya nganggur. Adalah kerjaan tuh, dapat kerjaan dari teman di rumah sakit. Berada di Yang adalah Jakarta Selatan. Oh daerah Jakarta Selatan, nggak bisa sebutin namanya ya? Oh ya. Pas saya pikir-pikir, ya daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, daripada nganggur, saya ambil tuh kerjaan. Nah, ternyata itu bagian buat jaga kamar jenazah. Itu dapat info lokal itu dari mana? Dari temen sendiri ya. Waktu itu kan pas corona banyak kasus-kasus kayak meninggal gitu ya. Jadi rumah sakit tuh butuh karyawan lebih lah. Iya. Di situ buat jaga kamar jenazah. Saya awalnya saya mikir dulu gitu ya, ada rasa takut juga ada sebenarnya, tapi butuh gitu kan. Begitu waktu itu. Akhirnya saya ambil itu, setelah saya pikir-pikir wah adalah bismillah saya ambil gitu kan. Tapi dengan catatan saya harus ada jaminan waktu itu di rumah sakit itu. Itu mas langsung datang ke rumah sakit, interview. Tapi saya mau, tapi dengan catatan itu ada jaminan. Jaminan apa itu mas? Ya saya harus jaminin uang saya supaya takutnya gini loh, nanti saya baru sehari apa 2 hari saya resign gitu. Takutnya kayak gitu, karena yang udah mungkin kan begitu. Jadi mungkin ada orang pernah keterima terus nggak ada jaminan, tahu-taunya nggak ada kabar gitu kali udah asing begitu. Jadi waktu itu saya sih nggak keberatan sih, karena ya kebetulan lagi ada lah gitu. Akhirnya saya jaminin tuh uang sekitar 700.000 sakitnya, supaya saya nggak, misalkan nggak betah gitu, nggak keluar aja gitu. Tapi itu pasti dibalikin lah karena seminggu itu trainingnya seminggu. Akhirnya saya terima. Pas hari pertama, malam pertama itu saya masuk kerja, karena makan jaganya di situ sendiri kan. Oh pas mulai training itu sendiri. Tapi siangnya cuman dikasih tahu aja, nanti gini gitu, dikasih tahu tutorialnya, dikasih arahan. jaganya sendiri, kayak tiap ruangan itu sendiri, di ruangan sana ada lagi gitu. Tapi ya agak jauh lah gitu. Hari pertama itu saya masuk jam 7 malam. Saya masuk, saya kan masih rame tuh, masih dari mana. Terus malam pertama tuh saya
ngejalaninnya ya biasa aja gitu kan. Ya ada sih rasa takut gitu, cuman Manusiawi lah ya. manusiawi, cuman ya biasa saya apa tadi Agak merinding nih. ya malam pertama itu saya biasa-biasa aja ya, cobalah Bismillah lah gitu. Iya. Di malam pertama itu sih nggak terjadi apa-apa ya sampai pagi itu, saya sampai jam 5 kan. Oh, sampai jam 5 pagi. Sampai jam 5 pagi. Emang sih sepi banget, nggak ada suara apa-apa gitu, cuman ya diem aja sampai jam 5 pagi itu. Tapi malam pertama itu memang ya aman-aman aja gitu, kayaknya nggak gimana-gimana. Terus pulang ke rumah. Nah pas di hari keduanya ini itu saya jaga itu sekitar jam satuan, jam 1 malam itu. Jam 1 malam. Kan udah nggak ada orang tuh ya di situ, nggak sepi. Itu saya kan jaga nih di depan, jadi kamarnya gitu banyak mayatnya. Nah saya di depannya itu, tapi ada pintu dulu di situ, pintu tapi ada kaca gitu. Kaca gitu. Pintu kaca lah. Saya bisa lihat ke dalam lah gitu. Ada suara kayak apa gitu jatuh kan. Saya di luar lagi ngerokok, ada suara apa jatuh. Nah saya intip gitu, ternyata yang jatuh itu apa, selendang itu loh. Oh, yang buat tutupin. Yang buat tutupin itu jatuh. Nah ternyata saya nggak tahu itu jatuhnya kapan. Akhirnya saya masuk kan ke dalam, kan emang kan tanggung jawab saya kan kalau misalkan ada yang jatuh atau ada yang gimana, itu tanggung jawab saya di malam saya jaga itu gitu. Karena saya berani-beraniin masuk, saya rapiin lagi tuh. Tapi kan pada saat saya ngerapiin lagi, saya mau ngomong kan ngeliat langsung tuh kan. Nah itu dia, di situ saya agak-agak gimana gitu perasaannya, buyar lah gitu. Ada buyar. Nah setelah itu ya udahlah, saya coba lupain lah gitu, nggak inget lah. Yang mikir yang aneh lah ya. Nggak mikir aneh-aneh gitu, mikirnya kebutuhan. Terus akhirnya ya udah saya jaga lagi, udah tuh nggak terjadi apa-apa di malam keduanya itu. Di hari keduanya di hari malam ketiganya ini baru. Berarti mulai kerja itu pas hari apa tadi? Kenapa? Pas mulai kerja itu pada hari apa waktu itu? Itu hari Rebo. Berarti Rebo, hari pertama Rebo, hari kedua Kamis, hari ketiga Jumat. Oh, malam Jumat dong berarti ya. Jumat malam Sabtu. Oh, Jumat malam Sabtu. Malam Sabtu saya di malam ketiganya itu saya sama sekitar jam-jam sekitar jam 2 lah gitu. Kalau itu kan udah sepi banget tuh, saya biasa jalan saya ke depan ngerokok. Kan dia kan ada pintunya, pintu kaca gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa di dalam kan saya pasti ngeliat kan dari depan. Itu Mas beberapa jam sekali masuk ke situ apa emang cuma nunggu di luar itu? Nunggu di luar aja, yang penting kita lihat dari luar bisa. Oh gitu. Yang penting mantau lah ya. Yang penting mantau kan kelihatan dari luar juga gitu. Kalau nggak ada apa-apa ya udah aja. Kan semisal ada yang mau ngambil, ada yang mayat mau diambil tuh, misalkan kadang ya itu saya ada di situ gitu kan. Oh, wajib standby ya, karena itu ya. Karena itu kan administrasinya juga kan ada tuh, yang keluar nanti atas nama siapa kan saya tanggung jawab di situ. Oh gitu. Jadi selama yang nggak ada yang ngambil mayat ya udah saya menjaga aja gitu. Nah malam ketiga itu sekitar jam 1-2an itu saya dari depan. Saya setiap 1 jam atau 2 jam kan lihat ke dalam kan, lihat kondisinya gitu. Emang SOP-nya kan seperti itu, lihat ke dalam 1 jam atau 2 jam gitu. Nah, pas saya lihat ke dalam itu ada satu jenazah yang tangannya tuh jatuh gitu ke. Oh, dari ini ya tempat tidurnya ya. Gerak gitu. dong. Apa ya, jatuh gitu, kalau bahasa jakselnya tuh ngampleh lah istilahnya. Udah turun ke bawah gitu.
Nah, itu kan bagian dari tugas saya tuh kalau dia yang kayak gitu-gitu tuh. Ya istilahnya suruh ngerapiin lagi lah kayak gitu. Karena pas pada saat tuker shift itu kan sorenya kan semuanya rapih lah gitu. Jadi kalau nanti kalau tuker shift lagi ya rapih lagi gitu. Terus saya rapiin tuh apa tangan jelajahnya, benerin lah, saya benerin lagi dah. Itu kan kaku banget tuh ya, kaku dan rasanya tuh dingin banget gitu. Ya itu sudah merinding juga tuh berasa banget, tapi ya gimana, saya harus lakuin itu gitu ya, karena memang udah kerjaannya. Saya rapiin lagi, saya buka gitu. Biasa tuh nggak ada apa, cuman kalau kayak suara-suara gitu apa gitu ya, itu sebenarnya ada aja gitu tiap malamnya, cuman kayaknya nggak terlalu peduliin lah gitu. Kalau cuman suara-suara aja gitu ya, suara air ngalir kayak apa gitu, sebenarnya kan nggak ada apa-apa di sini, Ada kamar mandi juga kan, ada suara jatuh kotak itu, cuman nggak peduliin gitu. Kalau saya selama dia nggak muncul di depan muka gitu, mungkin saya emang nggak akan peduli gitu. Buat yang makhluk-makhluk kayak gitu. Berarti masnya sebenarnya lumayan berani juga gitu ya? Insya Allah. Terus jadi intinya itu di hari 4 itu, hari malam terakhir saya kerja di situ tuh. Kan seminggu? Iya, harusnya seminggu beraninya, tapi di malam keempat saya udah nggak bisa terus lagi. Itu karena apa, Mas? Waktu di malam keempat itu kayak biasa saya lagi di depan tuh, jadi depannya ruang jenazah itu kan ada taman bangku gitu kan. Saya biasa duduk di situ tuh, cuman saya madepnya ke kamar jenazahnya itu kan, sambil lihat-lihat kalau ada apa-apa kenapa. Saya lagi depan kamar jenazahnya itu, saya lihat ke dalam itu ada jenazah yang saya lihat tuh dia bangun gitu. Bangun gitu, tiba-tiba tidur gitu terus bangun terus nengok ke arah luar gitu, Mas. Kayak nengok ke saya gitu. Terus manggil gitu, apa sih, ngelambing lambai gitu, Mas. Jadi saya kaget tuh, Mas. Jadi pas saya lihat itu mayatnya duduk sambil gini ke saya kan, saya kaget tuh. Saya gitu, cuman saya masih diem dulu, ini bener nggak gitu loh pikiran saya gitu. Tapi kok nyata banget gitu. Akhirnya saya tuh rasanya berat banget nih belakang saya, mau bangun, mau lari atau mau bingung tuh berat banget. Meskipun pada akhirnya saya bisa gitu, saya musim buat lari karena saya nggak kuat lihat itu, karena kan namanya mayat, kemungkinan sih ya itu kan kamar mayat yang saya jaga itu mayatnya kan banyak macam-macam ya, ada yang karena sakit lah, karena kecelakaan juga itu ada nomor-nomornya, Mas? Masuk di situ ada kecelakaan juga masuk di situ juga. Jadi mayatnya tuh mayat paling banyak memang yang kecelakaan itu, yang belum ada ya keluarganya datang gitu. Jadi masih begitu, namanya kecelakaan kan pasti kan udah ada yang luka-luka lah gitu. Akhirnya saya malam itu saya nggak kuat kan, saya mutusin buat lari. Di malam itu saya udah nggak kuat karena saya kebayang-bayang terus, saya mutusin buat pulang tuh. Oh, pulang di malam itu juga? Pulang ya. Sampai di rumah pun saya masih kebayang aja tuh ya kan, saya masih kebayang saya bawa mandi pun masih kebayang. Saya setelah itu mau bawa tidur susah gitu, ingat terus gitu. Karena sebelumnya nggak duga gitu kalau akan ada nih kayak yang cerita kayak gitu. Kejadian kayak gitu nggak sama sekali nggak duga gitu. Percaya nggak percaya lagi, saya kebayang-bayang terus, dan akhirnya saya bisa tuh tidur ke bawah tidur tuh, akhirnya bisa di siangnya. Ketika saya tidur pun saya tetap mimpi. Oh, dimimpiin juga? Nah, mimpi jenazah yang sama. Oh, jenazah itu yang masuklah mimpi saya dengan
situasi yang sama gitu, sambil Ngambek-ngambek juga. akhirnya saya kebangun kan, agak saya coba buat, udah saya doa lah yang saya bisa gitu kan. Akhirnya saya mutusin buat nggak lanjut lagi setelah itu. Saya mutusin buat resign dari hal itu. Saya nggak terus lagi karena waktu itu posisi saya kebayang-bayang terus sih mas gitu sama kejadian malam itu. Jadi rasa takut, mungkin trauma gitu, mungkin saya ada gitu. Jadi saya Tadinya yang berani jadi down gitu ya. mutusin buat nggak terus lagi di rumah sakit itu. Tapi itu Mas nggak ke rumah sakit tersebut lagi sama sekali. Ke situ lagi. Oh, ke situ lagi. Saya tetap baik-baik lah. Saya tetap ke situ lagi. Saya bilang saya resign gitu. Terus uang yang buat zaman itu balik nggak itu? Ya itu enggak. Itu kan udah resiko saya. Oh, resiko. Saya lebih baik saya pakai hilang 700.000 itu daripada saya ngurusin kayaknya belum tentu sanggup. Kena mental dong. Kena mental ya. Tadi Oke guys, itulah tadi narasumber kita yang telah menceritakan kisah goibnya. Namanya Mas Irfan ya, Ya. dari Jakarta Selatan. Oke, sekian dari saya, Rendo Roberto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.